Engkau adalah Sang Firman yang hidup, yang telah menjadi manusia, yang memberikan kami kekuatan serta keselamatan atas kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas waktu, kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh memuji serta membesarkan akan nama-Mu. Dan hari ini pula Tuhan, kami akan belajar bersama-sama akan firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar kiranya bukan kepintaran hamba-Mu, bukan kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dan jika ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu akan jalannya ibadah kami ini, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar keluar dari tempat kami ini, sehingga kami bisa mengerti, memahami, belajar bersama-sama firman-Mu dengan baik dan benar. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Sang Firman yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Apa kabar? Baik, tak berlamaan kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan baca. Kita akan buka pembacaan Alkitab kita, terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Judul perikop kita tentang Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tidak lama lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, Yesus itu dia lahir di 4 sebelum Masehi. Jadi banyak itu, kalau orang belajar juga dalam sejarah kekristenan, 4 sebelum Masehi itu hitungan mundur. Mulai 4, 3, 2, 1. Ketika masuk di Masehi, hitung maju 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yesus lahir di 4 sebelum Masehi, dan Yesus mati di 3 Masehi. Jadi beda sebelum Masehi dan Masehi. Makanya kalau orang lihat kaget, ada 1 Masehi, ada abad 1 Masehi. Apa bedanya? Kalau abad 1 Masehi, mulai hitung dari 1 Masehi sampai 100 Masehi itu disebut abad 1 Masehi. Nah, dikatakan Yesus mati di abad 33 Masehi, berarti masuk di abad 1 Masehi. Pada waktu itu dia dieksekusi hukuman mati oleh seorang raja yang memerintah Yudea Samaria, namanya Herodes Antipas. Tapi kalau orang baca di Alkitab cuma bilang pada zaman Herodes, tetapi Herodes yang mana? Namanya Herodes Antipas. Waktu Yesus lahir, papanya daripada Herodes Antipas namanya Herodes Agung. Ya, waktu itu dia mati di 4 sebelum Masehi, ini Herodes Agung. Nah, zaman itu ketika Yesus disidang di hadapan Sanhedrin,
Yesus itu dia apa? Dia memberitakan tentang keselamatan. Mau bilang Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Bahkan dia itu mati berhadapan dengan dua penjahat. Penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus dan sebelah kiri Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen tidak tahu siapa dia nama penjahat dua itu. Itu kalau biasa di Katolik orang tahu itu. Namanya Dismas dan Gestas. Sebelah kanan adalah Dismas. Kalau Katolik bilang Santo Dismas. Baru Gestas. Tapi kalau gereja Timur bilang itu Jana Suci, namanya Dismas. Dia disalibkan. Tetapi ini banyak orang bertanya, kalau Tuhan Yesus dia adalah sang Mesias, kok masih Mesias? Dia bataria di dalam kitab Markus dikatakan apa? Eli Eli lama sabachthani, atau Eloi Eloi lama sabachthani. Artinya, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai banyak perdebatan di YouTube karena banyak orang tidak mengerti. Masa Yesus sebagai Tuhan, kok Allah berteriak kepada Allah? Sebenarnya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu dia mau kasih ingat bahwa pernah disampaikan oleh Raja Daud waktu itu. Coba kita lihat di dalam Mazmur 22. Dalam kitab Mazmur 22, Mazmur 22 ayat 2 dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Selanjutnya kita lihat di ayat 17 dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu Raja Daud ini, dia sudah menyampaikan. Jadi penulisan kitab Mazmur ini ditulis sebelum 10 sebelum Masehi sampai 5 sebelum Masehi. Ditulis oleh Raja Daud dan penulis lainnya. Jadi ini Tuhan Yesus kasih ingat, coba didengar ini. Dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya orang Yahudi waktu itu orang ingat ayat ini. Karena pasal Mesias itu dia akan disalibkan, makanya dia akan menusuk tangan dan kakiku. Karena nubuatan ini harus digenapi. Orang Yahudi menunggu namanya Sang Hakifah Masiah. Satu mengatakan en arche en hologos, kai hologos en prosoteon, kai telos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi perkataan Allah ada dalam diri Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Dia mati untuk kita, menebus dosa kita, sehingga ketika dia mati di 33 Masehi, itulah yang dinamakan lahirnya gereja. Orang bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, lahirnya gereja Pentakosta. Bapak-bapak gereja kita ini, bagaimana mereka memberitakan Injil, menyampaikan firman ini, sehingga bagi mereka yang bukan Yahudi itu turut dipanggil. Karena memang zaman Tuhan Yesus itu ada 4 Yahudi. Zaman Tuhan Yesus ada Farisi, ada Saduki, ada Yahudi Eseni, ada Yahudi namanya yang satu itu saya sudah lupa, ada 4 dia. Yahudi ini, kalau Farisi ini orang teliti sekali dalam hal Taurat. Salah satunya guru daripada Rasul Paulus, namanya Gamaliel. Kalau Gamaliel ini ukurannya itu bukan rabi, raban. Raban itu di atas daripada rabi. Jadi seorang guru besar. Makanya Rasul Paulus bilang, memang kita guru adalah Gamaliel, maka kita guru yang besar adalah dialah Yesus Kristus. Kita di sini bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sudah mengenal kekristenan, karena banyak orang yang tidak mengenal kekristenan. Yesus mengatakan, dikatakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan gereja berdiri di atas batu karang namanya Yesus Kristus. Temalion garalon odes gunatai tenai paraton temanon hos estin Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 ini bahasa Yunani. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
Yunani, bukan Ibrani. Itu tadi bahasa Yunani. Banyak orang Kristen tidak tahu jawab. Alkitab Perjanjian Baru ditulis bahasa Yunani. Kenapa tidak ditulis bahasa Ibrani? Karena orang bapak-bapak gereja, termasuk 12 rasul itu hidup di Yerusalem. Karena wilayah Yerusalem, Yudea sampai Alexandria, Mesir, bagian Palestina, Damaskus, itu di bawah pemerintah Roma Timur. Roma Timur menggunakan bahasa Yunani, sedangkan Roma Barat menggunakan bahasa Latin. Roma Timur ini karena ketuk wilayah Yudea Samaria adalah jajahan daripada Roma, dan bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Bahasa Ibrani disebut Kesorat ini bisa sampai kepada mereka yang bukan Yahudi. Dorang pakai bahasa Yunani sehingga banyak sampai bapak-bapak gereja termasuk rasul mati martir. Kata martir disebut maturia. Karena tugas gereja eklesia ada 3: marturia, diakonia, koinonia, bersaksi, melayani, dan bersekutu. Termasuk di dalam seorang prajurit, dia lihat tentang Yesus, terus ketika disalibkan di kayu salib Tuhan Yesus, dia menikam lambung Tuhan Yesus. Namanya adalah Longinus. Kalau banyak orang siapa tentu seorang prajurit menikam lambung Tuhan Yesus. Katolik juga tahu itu. Namanya Longinus, seorang bapak gereja yang menikam lambung Tuhan Yesus. Dan dia jadi bapak gereja, bersaksi. Sang Longinus akhir hidupnya apa? Dia dipenggal oleh kepala. Karena apa? Membela tentang Yesus. Karena dia lihat sendiri bahwa Yesus itu bangkit, bukan cuma mati. Jadi Tuhan Yesus ini bukan cuma mati, tetapi bangkit. Tetapi ingat, dia katakan apa? Dia akan kembali kedua kalinya. Bersiap-siap. Soalnya ini perang dunia di mana-mana, terjadi bencana alam. Sebagai orang Kristen, kita harus mempersiapkan diri kita. Ibrani 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Orang baku-baku sayang di sini, baku-baku baik. Kalau orang Kristen, orang harus jadi pendamai. Karena orang hidup ini bukan cuma agama Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Kalau kamu menunjukkan sifat yang baik, teladan yang baik, sehingga cermin Kristus ada dalam kehidupanmu, nak perlu orang berkarya begini, orang bilang, oh ini tuh orang Kristen. Sehingga banyak orang yang menerima Injil itu dan mereka masuk di dalam kekristenan. Jadi pertanyaan orang Kristen bagaimana? Saya ini dari seberang, karena mau bilang agama apa, karena memang hati-hati media sosial. Tapi saya masuk ke Kristen ini karena Yesus yang membawa saya, dan saya bangga menjadi orang Kristen. Karena Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Bangga jadi orang Kristen. Dan istri saya ini masih Muslim. Ini dia. Jadi orang bangga jadi orang Kristen karena Tuhan Yesus yang bekerja. Saya masuk Kristen bukan karena saya ada mau cari jabatan, saya kerjakan turun gubernur. Mau cari-cari apa? Mau cari muka, saya sudah terkenal. Tetapi orang mencari bagaimana itu keselamatan. Jadi pertanyaan, hai orang Kristen, bisakah kau pertahankan keselamatanmu? Karena Tuhan Yesus yang mulia, karena Kristen sejak kecil. Tuhan Yesus yang mulia, bahwa karena Kristen selamat Kristen. Tetapi Tuhan melihat hatimu, Dia mengetuk pintu hatimu. Sadar dan bertobatlah, kembali ke jalan Tuhan. Karena hari-hari ini Allah sudah bekerja. Dan kalau kau tidak hidup di dalam Tuhan, kau akan berhadapan dengan hukuman Tuhan. Ini terbatas. Semoga renungan pendek ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Alaihi Wasallam. Kristus Anesti, Alitos Anesti. Amin. Hidup
puji Tuhan.